Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Estiradha dengan nomor BP 2210 1152630142 dengan program studi Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengembangan Sistem Cerdas dalam Melakukan Diagnosa Penyakit Dalam dengan menggunakan metode Navi Bayes pada Klinik Pratama Nurjinis Sungai Rumbai. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan mendorong pemanfaatan sistem cerdas dalam mendukung proses pengambilan keputusan di bidang kesehatan, khususnya dalam membantu analisis dan diagnosa penyakit berbasis data. Pelayanan diagnosa penyakit dalam di Klinik Pratama Nurjinis Sungai Rumbai masih dilakukan secara manual melalui pemeriksaan fisik dan wawancara medis dengan rekam medis yang belum terstruktur secara digital. Kondisi ini menyulitkan analisis gejala yang memiliki tingkat kemiripan tinggi antar penyakit, sehingga diagnosa awal memerlukan waktu lebih lama dan berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian antar tenaga medis. Oleh karena itu, diperlukan sistem cerdas berbasis metode Navi Bayes yang mampu menganalisis data gejala pasien secara cepat dan objektif, guna meningkatkan ketepatan diagnosa serta kualitas pelayanan kesehatan. Rumusan masalah. Bagaimana proses diagnosa penyakit dalam dilakukan saat ini di Klinik Pratama Nurjinis Sungai Rumbai? Bagaimana penerapan metode Navi Bayes dapat digunakan dalam sistem cerdas untuk mendiagnosa penyakit dalam berdasarkan gejala pasien? Bagaimana hasil implementasi sistem cerdas berbasis metode Navi Bayes dalam membantu tenaga medis melakukan diagnosa awal secara cepat dan akurat? Hipotesis penelitian. Proses diagnosa penyakit dalam pada Klinik Pratama Nurjinis Sungai Rumbai saat ini masih dilakukan secara manual dan bergantung pada penilaian subjektif dokter. Penerapan metode Navi Bayes dalam sistem cerdas diagnosa penyakit dalam dapat menghasilkan prediksi penyakit dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode manual. Implementasi sistem cerdas berbasis metode Navi Bayes berpengaruh positif terhadap efisiensi waktu dan ketepatan diagnosa penyakit dalam di Klinik Pratama Nurjinis Sungai Rumbai. Tujuan penelitian ini terbagi atas dua. Yang pertama ada tujuan umum untuk mengembangkan sistem cerdas berbasis metode Navi Bayes yang dapat membantu proses diagnosa penyakit dalam di Klinik Pratama Nurjinis Sungai Rumbai secara cepat, tepat, dan berbasis data. Yang kedua ada tujuan khusus. Yang pertama menganalisis proses diagnosa penyakit dalam yang saat ini dilakukan Klinik Pratama Nurjinis Sungai Rumbai. Menerapkan metode Navi Bayes dalam mengelola data gejala untuk menentukan kemungkinan penyakit yang diderita pasien. 3. Merancang dan membangun sistem cerdas diagnosa penyakit dalam berbasis web atau desktop. Menguji akurasi sistem dalam memprediksi hasil diagnosa dibandingkan dengan diagnosa dokter. Di sini saya melakukan objek penelitian di Klinik Pratama Nurjinis Sungai Rumbai. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 landasan teori dan penelitian terkait. Yang pertama ada Artificial Intelligence atau AI. Penelitian ini didasari oleh konsep Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Artificial Intelligence merupakan bidang ilmu komputer yang memungkinkan sistem untuk meniru cara berpikir manusia, seperti menganalisis data, belajar dari pola, dan mengambil keputusan secara otomatis. Dalam bidang kesehatan,
AI banyak digunakan untuk membantu proses diagnosis karena mampu mengelola data gejala dalam jumlah besar secara cepat dan konsisten. Oleh karena itu, AI dipilih sebagai dasar dalam penelitian ini untuk mendukung proses analisis gejala pada diagnosis penyakit dalam. Selanjutnya ada sistem pakar. Sistem pakar merupakan sistem komputer yang dirancang untuk meniru cara berpikir seorang ahli melalui basis pengetahuan dan mesin inferensi. Dalam bidang kesehatan, sistem pakar digunakan untuk membantu diagnosis awal penyakit berdasarkan gejala yang dialami pasien. Pada penelitian ini, sistem pakar berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengolah gejala pasien dan menghasilkan diagnosis awal penyakit dalam, sehingga dapat membantu pengguna memperoleh informasi awal sebelum melakukan pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode Naive Bayes. Metode yang digunakan dalam sistem pakar ini adalah Naive Bayes. Naive Bayes merupakan metode klasifikasi berbasis probabilitas yang bekerja berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap gejala bersifat independen. Metode ini dipilih karena memiliki proses perhitungan yang sederhana, cepat, dan cukup akurat untuk diagnosis awal berbasis gejala. Dalam penelitian ini, Naive Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas suatu penyakit berdasarkan kombinasi gejala yang dimasukkan oleh pengguna, kemudian menentukan penyakit dengan nilai probabilitas yang tertinggi. Selanjutnya ada tahapan Naive Bayes. Sistem diagnosa penyakit dalam dirancang melalui tahapan yang terintegrasi, mulai dari pemodelan sistem, pengelolaan data, hingga proses diagnosis. Pada tahap awal, UML digunakan untuk memodelkan kebutuhan sistem, alur, proses, dan struktur data agar pengembangan berjalan secara struktur. Selanjutnya, database digunakan untuk menyimpan data gejala, data penyakit, serta hasil diagnosis secara terpusat. Pada tahap akhir, sistem melakukan proses diagnosa penyakit dalam dengan menganalisis gejala yang dimasukkan pengguna menggunakan metode Naive Bayes untuk menghasilkan diagnosis awal berdasarkan probabilitas yang tertinggi. Tahapan sistem yang saya rancang, yang pertama ada perancangan sistem menggunakan UML. Di antaranya ada use case, activity, sequence, dan class diagram. Yang kedua, perancangan dan pengelolaan database, data gejala, penyakit, dan diagnosis. Yang ketiga, ada input gejala oleh pengguna melalui sistem. Yang keempat, proses klasifikasi penyakit menggunakan metode Naive Bayes. Yang kelima, penyajian hasil diagnosis awal kepada pengguna. Selanjutnya, penyakit dalam. Penyakit dalam merupakan cabang kedokteran yang berfokus pada diagnosis dan penanganan gangguan pada organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan sistem metabolik. Diagnosis penyakit dalam seringkali kompleks karena gejala yang muncul bersifat umum dan saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendukung berbasis kecerdasan buatan untuk membantu proses diagnosis awal secara cepat dan akurat berdasarkan data gejala pasien. Selanjutnya ada Unified Modeling Language atau UML. UML adalah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan alur kerja sistem perangkat lunak. UML membantu pengembang dalam memahami kebutuhan sistem, interaksi pengguna, serta hubungan antar komponen sebelumnya sistem yang diimplementasikan. Dalam penelitian ini, UML digunakan untuk merancang sistem diagnosis penyakit dalam agar pengembang sistem menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami.
Selanjutnya ada database. Database merupakan sistem penyimpanan data yang digunakan untuk mengelola informasi secara terstruktur dan terpusat dalam sistem diagnosis penyakit dalam. Database berperan menyimpan data gejala, data penyakit, serta hasil diagnosis pengguna. Pengelolaan database yang baik mendukung keakuratan informasi, konsistensi data, dan kemudahan pengembangan sistem sehingga sistem dapat berjalan secara efisien dan andal. Evaluasi dan penelitian terkait. Untuk mengukur kinerja sistem yang dibangun, penelitian ini menggunakan penguji error rate, yaitu perbandingan antara jumlah prediksi yang salah dengan total data uji. Semakin kecil nilai error rate-nya, maka semakin baik kinerja sistem diagnosis yang dihasilkan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penerapan artificial intelligence, sistem bakar, dan metode Navi Bayes terbukti efektif dalam membantu diagnosis awal penyakit berbasis gejala. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki dasar teoritis dan penelitian terkait yang kuat. Oke, selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Di sini saya sudah membuat kerangka penelitian. Yang pertama, yang terbagi dua. Yang pertama ada kerangka penelitian umum seperti gambar yang bisa dilihat. Yang kedua ada kerangka penelitian khusus. Selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka penelitian umum terlebih dahulu. Kerangka penelitian umum. Yang pertama, sesuai yang ada di gambar di atas. Yang pertama, identifikasi masalah. Proses diagnosis di klinik masih manual, bergantung pada tenaga ahli. Berpotensi terjadi kesalahan dan memerlukan waktu lama. Oleh karena itu, diperlukan sistem bantu diagnosis yang lebih cepat dan akurat. Yang kedua, ada studi literatur. Pengumpulan referensi dari buku dan jurnal terkait sistem bakar, artificial intelligence, metode Navi Bayes, dan penyakit yang diteliti sebagai dasar teori dan acuan perancangan sistem. Selanjutnya, yang ketiga ada pengumpulan data. Data diperoleh melalui observasi, wawancara tenaga medis, dan rekam medis pasien, meliputi jenis penyakit, gejala, dan hasil diagnosis dokter sebagai dataset pelatihan dan pengujian. Selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta proses diagnosis di klinik untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya yang kelima ada perancangan sistem. Perancangan sistem bakar berbasis Navi Bayes meliputi flowchart, UML, basis data, dan desain antarmuka sebagai dasar implementasi. Implementasi Navi Bayes. Penerapan algoritma Navi Bayes untuk mengklasifikasikan penyakit berdasarkan gejala dan menghasilkan diagnosis otomatis. Selanjutnya yang ketujuh, pengujian dan evaluasi. Pengujian sistem dan model menggunakan data uji untuk mengukur akurasi, presisi, dan recall, misalnya melalui confusion matrix. Evaluasi dan perbaikan. Selanjutnya evaluasi dan perbaikan. Perbaikan dilakukan berdasarkan hasil pengujian untuk meningkatkan fungsi sistem dan akurasi diagnosis. Dan yang terakhir ada hasil dan pembahasan. Penyajian hasil akhir sistem diagnosis dan analisis kerja model serta manfaat sistem bagi klinik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka penelitian khusus. Yang pertama ada processing data. Data gejala dan diagnosis dibersihkan atau disebut juga dengan cleaning, diseragamkan, normalisasi, dan diubah ke bentuk numerik encoding agar siap diproses oleh algoritma. Pembentukan dataset. Data dipisahkan menjadi input, gejala, outputnya penyakit. Dataset kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya yang ketiga perhitungan Navi Bayes. Yang pertama ada menghitung probabilitas awal atau prior.
kemudian menghitung probabilitas kemunculan gejala Lickett-Hughes, selanjutnya menghitung probabilitas akhir posterior, dan terakhir menentukan diagnosis dengan probabilitas yang tertinggi. Kemudian yang keempat, integrasi ke sistem. Model Naive Bayes diintegrasikan ke dalam aplikasi sehingga pengguna dapat memasukkan gejala dan memperoleh hasil diagnosis secara otomatis. Dan yang terakhir, kelima, evaluasi dan akurasi. Evaluasi dilakukan menggunakan conversion matrix dan akurasi score untuk menilai kinerja model dalam memberikan diagnosis. Oke, sekian, terima kasih. Itu hasil presentasi proposal saya.